Yang saya hormati Prof. Joko, Bu Anissa, dan rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, pada hari ini saya menyampaikan presentasi dengan judul Kaidah Prinsip Bias Gender dan Orang Berkebutuhan Khusus pada Pendidikan Vokasi. Next. Next one. Kalau kita melihat dari bias gender, apa sih sebenarnya bias gender dan orang berkebutuhan khusus? Next. Yang pertama saya sampaikan tentang bias gender pada pendidikan vokasi. Next. Bias gender dalam pendidikan vokasi. Gender ini menjadi isu yang katakanlah di sini banyak dibicarakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nah, tidak kesetaraan gender juga terlihat dari data statistik SMK. Jumlah siswa SMK di Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3.046.560, sedangkan perempuan berjumlah 2.212.047, dan ini masih selisih kurang lebih 25,42%. Hal ini bisa dilihat tadi di dalam suatu flyer ya. Silakan Bu, dilanjut. Adapun landasan hukum gender di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1958 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak politik perempuan atau Convention of Women's Political Rights. Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Convention on the Elimination of all form of discrimination against women. Kemudian yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau human rights. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya internasional atau Covenants on Economic, Social, and Cultural Rights. Kemudian yang keenam, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik, International Covenant on Civil and Political Rights. Next, Bu. Kita lanjut di sini tentang bagaimana pemahaman tentang gender dan kesetaraan. Yang pertama saya sampaikan adalah laki-laki dianggap maskulin dengan ciri-ciri kemaskulinannya. Biasanya orang memandang kuat, perkasa, pemberani. Sementara kalau misalnya kita perempuan itu lebih feminim dengan ciri-cirinya misalnya lemah, lembut, sabar, penyayang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, laki-laki menempati ruang publik, sementara perempuan menempati ruang domestik. Sehingga sering laki-laki dianggap lebih banyak untuk bekerja di luar, sementara perempuan lebih pantas sebagai ibu rumah tangga. Oke, kemudian yang ketiga, laki-laki berada pada sektor produksi, sementara perempuan pada sektor reproduksi. Jadi itu kebalikannya ya. Baik Bu, silakan Bu, next. Kemudian saya sampaikan juga tentang perkembangan gender dalam pendidikan vokasi di berbagai negara. Kalau kita lihat di sini perbandingannya misalnya untuk di berbagai negara, sifat gender dari sistem pendidikan vokasi yang ada di Jerman ini tercermin dalam distribusi gender
yang tidak setara antara sektor ganda, maksudnya dalam sistem vokasi atau dual sistem yang ada di Jerman berbasis sekolah. Jadi sektor berbasis sekolah memiliki lebih dari 70% keterwakilan perempuan dibandingkan dengan 41% dalam sistem ganda. Maksudnya kalau di pendidikan umum itu perempuan lebih banyak, kemudian yang di pendidikan vokasi itu lebih sedikit. Jadi yang umum 70%, yang vokasi 40%. Kemudian kita lihat di Inggris, pemilihan bidang studi yang dihiasi dengan bias gender ini tentunya akan mempengaruhi prospek karir dan kesempatan bekerja di kemudian hari. Persentase gender ini memperoleh kualifikasi vokasi untuk tingkat pendidikan further and higher education. Perbedaan paling besar ada di bidang teknik maupun manufaktur, juga konstruksi dengan jumlah laki-laki 9,3% dan 97,4%, sedangkan perempuan 9,7% dan 2,5%. Oke, next. Bias gender dalam pendidikan. Bias gender berlangsung dan disosialisasikan melalui suatu proses serta sistem pembelajaran di sekolah dan dalam lingkungan keluarga. Laki-laki dipandang lebih penting dalam mencari ilmu, sebab kelak di kemudian hari, laki-laki yang akan menafkahi suatu keluarga maupun familinya. Sedangkan perempuan tetap akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, anggapan ini berarti pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan. Next. Kemudian kalau kita lihat juga ada diskriminasi dalam kesempatan memperoleh suatu pendidikan. Kalau kita lihat di sini, seringkali perempuan dinomorduakan dalam keluarga. Misalnya, dalam hal pendidikan, bagi keluarga yang ekonominya lemah, tentu akan berdampak pada nasib perempuan. Gitu. Jadi sebenarnya ini banyak sekali sampai saat ini yang di kalangan suatu masyarakat tertentu yang masih memarginalisasi kaum perempuan. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Demikian. Kemudian next Bu. Nah, selain itu ada legitimasi agama. Misalnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Perempuan lebih dianjurkan sholat di rumah ketimbang di masjid. Istri dilarang keluar rumah dengan bebas ketika tidak ada suami dan lain sebagainya. Ini kategori permasalahan legitimasi agama. Next. Kemudian kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam satu polisi kebijakan tentang menyangkut kebijakan nasional pendidikan ini dapat kita telusuri misalnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebut bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan. Saya ulangi di sini, berarti tidak membedakan suatu jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Namun, kenyataannya terjadi ketimpangan dalam praktek dunia pendidikan. Nah, itu kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Next. Yang kedua akan dijelaskan oleh Ibu Anissa. Silahkan, Bu Anissa, diperkenankan untuk mempresentasikan.
Kemudian kita lanjut, hakikat dan sejarah. Oh ya, hakikat, mohon maaf tadi belum saya on-kan mic-nya. Kemudian yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang hakikat dan sejarah pendidikan berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bahwa dilihat kebutuhan siswa ini tidak dapat diakomodasikan dalam suatu program pendidikan yang umum. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran bagi mereka yang memerlukan bahan, layanan, peralatan, strategi khusus dalam pembelajaran. Sehingga nanti dibentuklah ini suatu program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya untuk jenis-jenis sekolah luar biasa sendiri ada SLBA, ini untuk kebutuhan tunanetra, kemudian ada SLBB untuk kebutuhan tunarungu, ada SLBC untuk kebutuhan tunagrahita, kemudian SLBD untuk tunadaksa, SLBE untuk tunalaras, dan SLBG untuk tunaganda. Nah, ini untuk jenjang pendidikannya ada TK, TK luar biasa, SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, data sekolah tendik rombel dari SLB itu ada sejumlah 2.246 dengan peserta didik sebanyak 136.000 dengan rombel 31.000 dan gurunya 24.000 dengan tendiknya 5.000. Untuk muatan isi pembelajaran SMA LB ada A, B, D, dan E tadi, bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA umum sehingga sekitar 40% sampai 50% bidang akademik. Dan lebihnya itu sekitar 60% sampai 50% berupa bidang vokasional atau keterampilan vokasional. Nah, sedangkan prinsip pelaksanaan kurikulumnya didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Selain itu, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Untuk prinsip-prinsip segregasinya, yaitu pertama prinsip individualisasi, prinsip fungsionalisasi, dan prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip-prinsip dasar ini tadi yang mendasari berdirinya sebuah pendidikan inklusi, yaitu bahwa semua anak atau siapapun dia itu memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah manapun, baik itu mereka yang berkebutuhan khusus ataupun tidak. Kemudian setiap anak atau murid adalah individu yang unik, oleh karenanya sistem pendidikan harus dibuat fleksibel, jadi memberikan kemungkinan pada guru untuk melakukan penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan khusus dari siswa tersebut. Kemudian sistem pendidikan dalam suatu negara harus dibuat satu sistem, dan sistem pendidikan untuk anak-anak yang menyandang kecacatan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan umum tersebut. Jadi bukan terpisah atau khusus. Kemudian landasan filosofis atau landasan religinya itu berdasarkan landasan yuridis. Ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pertama yaitu Undang-Undang tahun 1945, kemudian UU nomor 2 1989, kemudian PP nomor 72 tahun 1991, kemudian UU nomor 20 tahun 2003, kemudian PP nomor 19 tahun 2005, dan Permendiknas nomor 32 tahun 2008, kemudian Permendiknas nomor 33 tahun 2008, kemudian PP nomor 17 tahun 2010, dan Perdirjen Dikdasmen nomor 10 tahun 2007, kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Jadi ini yang mendasari
berdirinya sekolah luar biasa. Kemudian berdasarkan landasan psikologis, yaitu individu yang memiliki hambatan intelektual, fisik, motorik, sosial, dan emosi secara signifikan jika dibandingkan dengan individu pada umumnya yang normal memiliki perbedaan yang sangat beragam. Oleh sebab itu, perlu diklasifikasikan secara sendiri. Kemudian berdasarkan landasan pedagogis bahwa individu dengan hambatan intelektual, fisik, motorik, sosial, dan emosinya ini membutuhkan dukungan atau bahkan bantuan dari pihak lain agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk itu, kepada mereka yang perlu diberikan pendidikan secara khusus yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, sebagai bentuk dukungan dan bantuan. Kemampuan mereka secara signifikan berada di bawah rata-rata, sangat beragam. Oleh karena itu, memerlukan layanan pendidikan khusus dengan layanan program pendidikan yang terpisah daripada anak yang secara umum. Kemudian pelaksanaan pendidikan segregasi di Indonesia sendiri tadi ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, adapun banyak siswa dalam satu kelas ini biasanya dibatasi antara 5 sampai 10 siswa. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum pendidikan khusus 2013 dan juga kurikulum biasa dengan penyesuaian dari hambatan yang dimiliki peserta didik dengan kebutuhan khusus. Untuk pendidikan vokasi di sekolah berkebutuhan khusus ini ada konten A, untuk jenis keterampilan disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasannya. Kemudian materi pendidikan keterampilan disesuaikan dengan lingkungan ABK hidup pasca sekolah. Kemudian proses pembelajaran dengan sistem kontrak antara sekolah, keluarga, misalkan balai latihan kerja dan pusat latihan kerja atau penampung tenaga kerja. Kemudian cakupan pembelajarannya meliputi kecakapan hidup umum, general life skill, dan keterampilan kerja. Kemudian selanjutnya pembelajarannya tidak semata-mata untuk pemenuhan kurikulum saja, tetapi juga berorientasi terhadap kemandirian awal. Selanjutnya pembelajaran tingkat terampil dan mahir dilakukan pasca sekolah dengan lembaga BLB atau dunia usaha masyarakat. Selanjutnya pendidikan vokasi di sekolah berkebutuhan khusus. Tadi itu lanjutannya sekolah berfungsi sebagai rehabilitasi sosial ABK ini tadi dan memberikan keterampilan dasar pravokasional. Selanjutnya pembelajaran vokasional fleksibel berkelanjutan, langsung praktik dalam kehidupan nyata dan dilakukan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya pengalaman pencapaian kompetensi vokasional dengan sertifikat lisensi ketenagakerjaan atau sama dengan bisa melalui organisasi tenaga kerja untuk ABK. Yang terakhir ada komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja ini. Nah, arah pembelajarannya ini tadi untuk ABK, untuk kriteria ringan itu ABK tidak memiliki ini ya, yang untuk kriteria ringan ini berarti ABK tidak memiliki kompleksitas khusus yang disandang. Kemudian kecerdasan ABK masih di taraf normal. ABK mudah melakukan adaptasi di lingkungannya dan tidak memiliki banyak hambatan untuk beraktivitas dalam kehidupan. Jadi nanti arah pembelajarannya untuk ABK ringan, proses pendidikannya jenjang TK sampai SMA atau SMK bisa dilakukan di sekolah umum. Nanti setelah lulus atau pasca sekolah ini bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi atau bisa juga diolah dulu untuk masuk organisasi atau asosiasi tenaga kerja ABK, baru nanti dia bisa bekerja di lingkungan masyarakat. Kurikulum untuk mengembangkan kemampuan ABK, akademik adaptasi, dan keterampilan hidup. Kemudian kalau untuk kategori sedang, kriterianya ini ABK memiliki kompleksitas kekhususan. Jadi dia mulai khusus dengan kecerdasan di bawah rata-rata normal,
dan ABK ini mengalami hambatan untuk melakukan adaptasi di lingkungannya. Kemudian ABK juga memerlukan alat khusus untuk beraktivitas dalam kehidupannya. Sehingga nanti arah pendidikannya yaitu yang pertama proses pendidikan vokasional. Nah, ini dia langsung bisa magang atau bekerja di masyarakat, atau juga jika dia sudah lulus pasca sekolah, bisa masuk organisasi seperti yang tadi, kemudian baru bekerja di masyarakat. Dengan kurikulum yang memberi bekal akademik, fungsional, adaptasi, dan pemilikan keterampilan kerja. Nah, untuk yang kategori berat, ini kriterianya berarti dia menyandang variasi kekhususan yang sangat menghambat perkembangan dan kemampuan dalam hidupnya. Kemudian kecerdasannya sangat rendah atau tercakup di dalam kategori grade paling bawah. Kemudian dia memiliki banyak hambatan untuk melakukan adaptasi di lingkungannya. Kemudian juga memerlukan alat dan bimbingan khusus secara terus-menerus untuk melakukan kegiatan dalam kehidupannya. Maka nanti ABK ini dalam penanganannya dia lulus sekolah di sekolah diberikan penanganan lembaga khusus segregasi bersama. Kemudian pasca sekolah dia mampu mengurus dirinya sendiri dulu, baru ke masyarakat keluarga dengan santunan. Nah, kurikulumnya ini perbaikan kemanapun menolong diri, meminimalkan bantuan dari orang lain. Jadi harapannya dia nanti bisa mengurus dirinya sendiri pas sudah di masyarakat seperti itu. Jadi yang selanjutnya keterampilan untuk ABK dengan kategori belum pernah sekolah. Nah, kalau yang ini kriteria belum pernah sekolah berarti ABK belum pernah sekolah tapi termasuk usia sekolah. Kemudian yang selanjutnya ABK belum pernah sekolah usia dewasa. Untuk arah pembelajarannya, ABK yang belum pernah sekolah, di usia sekolah, dia selanjutnya seperti tipe 1, 2, 3 itu tadi, ringan, sedang, dan berat. Kemudian di lembaga rehabilitasi ABK. Jadi dia sebelum ke usia sekolah atau usia dewasa ini, dia diproses di lembaga rehabilitasi ABK dulu. Kemudian yang untuk usia dewasa, dia nanti bisa di pendidikan vokasional di masyarakat. Setelah pasca pendidikan, dia bisa masuk organisasi tenaga kerja ABK, baru bekerja di masyarakat. Nah, untuk kurikulumnya diarahkan untuk meningkatkan motivasi diri, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan kerja. Untuk strategi pengajarannya, untuk anak berkebutuhan khusus, strateginya perlu adanya konsep dasar sebagai haluan untuk menciptakan strategi yang tepat. Jadi yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan yang harus dicapai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memerlukannya. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu pertimbangan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai titik akhir di mana sasarannya tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang digunakan dalam mengukur taraf keberhasilan usaha. Kemudian strategi pengajaran untuk anak dengan masalah konsentrasi, yaitu mengubah cara mengajar dengan jumlah materi baru yang akan diajarkan, kemudian mengadakan pertemuan dengan peserta didik, membimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan sikap dan tindakan yang lembut, memberikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang, utamakan ketekunan, perhatian, dari kecepatan penyelesaian tugas, ajarkan self-monitoring of attention, yaitu peserta didik dapat dilatih untuk memonitor perhatian mereka sendiri dengan timer atau jam alarm. Untuk yang pelajaran dengan masalah daya ingat, itu yang pertama kita dapat mengajarkan dengan menggunakan penanda berupa garis bawah atau highlighting untuk memancing ingatan siswa. Kemudian perbolehkan menggunakan alat bantu memori biasa berupa kalkulator untuk mengingat perkalian atau daftar ejaan untuk membantu mengingat. Kemudian biarkan peserta didik
yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dari pengajarannya. Terakhir, ajarkan peserta didik yang bermasalah dengan daya ingat untuk berlatih mengulang dan mengingat. Nah, kalau untuk dengan masalah kognisi, yang pertama berikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning, penegasan pengertian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dorongan, analogi, atau kontras. Kemudian menunda ujian akhir dan penilaian sampai peserta didik mampu menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Dan tempatkan peserta didik dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Sedangkan untuk masalah emosional, yang pertama buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses agar peserta didik merasa ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Cara ini untuk membantu peserta didik menjadi lebih mengenal sikap mereka sendiri dan dampaknya bagi orang lain. Kemudian mengajarkan sikap positif. Nah, itu untuk vokasi ABK. Selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Wargiono lagi. Monggo Pak War. Terima kasih Bu Anissa. Saya berlanjut tentang organisasi sekolah untuk pendidikan khusus inklusif. Next. Organisasi sekolah untuk pendidikan inklusif ini ada beberapa yang saya sampaikan, diantaranya adalah yang pertama memberikan pendidikan yang terbaik untuk semua anak ABK, kemudian kebijakan yang koheren tentang pendidikan inklusif, kemudian yang berikutnya pelatihan wajib ya untuk guru pada ABK. Next. Kemudian yang pertama, saya sampaikan penjelasan ini memberikan pendidikan terbaik untuk semua anak ABK, bagaimana secara teknisnya. Jadi untuk memberikan suatu pendidikan yang terbaik bagi semua anak dengan Special Education Need and Disabilities atau SEN dalam bahasa Inggrisnya disingkat, atau di dalam satu bahasa Indonesianya adalah disingkat ABK. Ini perlu adanya suatu kebijakan dan prosedur di semua aspek yang relevan dari sistem pendidikan. Pertama dan yang terpenting dalam hal ini adalah memiliki suatu kebijakan atau national policy gitu. Dan lokal yang jelas serta spesifikasi tentang pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Nah, oleh karena itu di sini perlu ada suatu undang-undang nasional yang secara jelas menetapkan hak anak-anak ABK dan keluarganya, serta bagaimana pedoman undang-undangnya untuk sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau yang setara di setiap negara. Next. Nah, kelanjutan dari tadi, analisis menerapkan pendidikan khusus inklusif ini yang efektif masing-masing komponen berikut dijelaskan, yaitu agar ada penerapan dari pendidikan khusus yang inklusif, yang efektif, ini harus ada kebijakan atau policies dan juga strategis dan juga organisasi. Ini akan kita jelaskan berlanjut. Next. Nah, kebijakan yang koheren tentang pendidikan inklusif ini menyangkut tentang Undang-Undang Pendidikan Khusus untuk ABK. Kemudian ada persyaratan memiliki komite ABK atau SENKO ya. SENKO dalam bahasa Inggrisnya itu kepanjangan Special Education Needs Coordinator dari PAUD sampai SMA. Ini katakanlah kita mempunyai komite ya, komite ABK. Kemudian adanya suatu persyaratan pelatihan daripada komite ABK ataupun SENKO tadi. Kemudian persyaratan untuk merencanakan pendidikan secara individu. Next. Nah, kemudian pelatihan yang wajib untuk guru ya pada sekolah berkebutuhan khusus ini paling utama ya. Nah, bagaimana agar ini bisa diterapkan? Lembaga ini memberikan suatu pelatihan kepada misalnya untuk guru spesialis ya. Kemudian keterlibatan secara psikologi
ya secara psikolog atau spesialis. Kemudian adanya suatu konselor sekolah atau pekerja sosial yang tersedia di semua sekolah, layanan suatu partner orang tua ya, misalnya orang tua dengan sekolah. Kemudian pedoman wajib sekolah di ABK ya. Kemudian masalah utama dalam organisasi sekolah untuk ABK, kemudian kita juga perlu memahami etos sekolah dan identifikasi serta penilaiannya. Kemudian pengelompokan kemampuan dan juga bagaimana rencana pendidikan daripada individu tersebut. Selain itu, ada perencanaan transisi dan juga kurikulum yang sesuai. Kemudian ada keterlibatan orang tua dan bagaimana strategi seluruh sekolah untuk mengajar ABK itu strateginya seperti apa. Next. Nah, bekerja dengan orang tua dari anak dalam pendidikan inklusi ini perlu ada suatu perlu ada suatu maksudnya penyelesaian yang terstruktur dan sistematis. Nah, kita lihat di sini model teoritis untuk keterlibatan orang tua yang diilustrasikan pada gambar yang di sebelah kanan ini. Ini menurut Hornby, yaitu kontribusi orang tua dan dukungan kepada orang tua, yaitu keterlibatan orang tua, parental involvement ini, ada informasi, kolaborasi, resource, sumber daya, dan juga policy, ya, ada kebijakan. Kemudian selain itu, untuk dukungan dari orang tua ada komunikasi, liaison, kerjasama, kemudian education, pendidikan, dan dukungan. Oke, next. Nah, bagaimana keterampilan berkolaborasi ini secara profesional dengan orang tua? Ini kalau kita jabarkan di sini, ini sangat banyak sekali, ya. Ini ada listening skill, contohnya keterampilan mendengarkan, kemudian juga ada attentiveness, ada suatu atensi, perhatian, dan juga ada eye contact, kontak mata, dan juga facing squarely. Jadi menghadapi persegi, dalam hal ini sebenarnya menghadapi persegi ini maksudnya yang facing kalau kita analogikan ya misalnya itu orang berkebutuhan khusus ini kan dari facingnya ini bisa berbeda-beda sehingga kita di sini dalam istilah bahasa Inggrisnya itu facing squarely gitu. Kemudian learning forward, condong ke depan. Nah ini ada bahasa-bahasa yang sekiranya bahasa-bahasa idiom yang mengandung unsur tentang disabilities. Nah, ini kira-kira condong ke depan. Condong ke depan itu dalam pemahaman kita analoginya ini saling berhadap-hadapan gitu. Kemudian open posture terbuka, kemudian ada remaining relax ya, tetap santai dan juga appropriate body motion, ada gerakan tubuh yang tepat. Jadi kalau kita analogikan kembali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi orang-orang yang berkebutuhan khusus ini memang memerlukan suatu gerakan tubuh yang tepat gitu. Kalau tidak ada suatu gerakan tubuh yang tepat, memang kita sulit sekali untuk memberikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh peserta didik yang dari ABK tersebut. Kemudian non distracting environment, lingkungan yang tidak mengganggu dan juga ada distance dan jarak. Kemudian selain itu ada passive listening, mendengarkan secara pasif, dan juga ada invitation to talk, undangan untuk berbicara. Selain itu ada non-verbal clues, ya, petunjuk secara non-verbal dan open, dan juga ada open question, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian selain itu ada attentive silence, diam penuh perhatian ya. Kadang kalau kita ya bermacam-macam yang nggak segampang itu, kita seperti guru-guru yang normal ini bisa memahami orang yang berkebutuhan khusus ya. Bisa juga ada attentive silence, diam penuh perhatian. Nah, diam penuh perhatian ini kita juga belum tentu memahami. Ya. Dan avoiding communication blocks, jadi menghindari blok komunikasi. Dan juga ada avoiding self listening, menghindari mendengarkan sendiri. Oke, next. Nah, keterampilan lanjutan untuk praktek profesional dalam suatu pendidikan khusus inklusif yaitu misalnya ada facilitating skill ya. Jadi keterampilan memfasilitasi seperti apa, kemudian being on effective person, menjadi orang yang efektif juga seperti apa,
habit of highly effective people, kebiasaan orang yang sangat efektif seperti apa modelnya. Nah, kemudian juga ada mentoring, empowering, dan facilitating skill ya. Jadi sebagai mentoring, memberdayakan, dan juga memfasilitasi daripada suatu keahlian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang penanganan di bidang stress management skill. Bagaimana kita menangani skill tersebut ya. Kemudian lanjut, mengembangkan sistem pendidikan luar biasa inklusif yang komprehensif dan secara luas. Nah, ini definisinya adalah pendidikan luar biasa inklusif terdiri dari sintesis filosofis dan praktik pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus inklusif juga mencakup proses pengorganisasian dan pengembangan seluruh sekolah yang sedang berlangsung untuk membantu sekolah-sekolah umum untuk secara efektif mendidik sebanyak mungkin anak berkebutuhan khusus. Kemudian menyangkut hak, pendidikan khusus ini, inklusif ini mempertimbangkan hak atas pendidikan yang layak, yang memenuhi kebutuhan khusus anak sebagai prioritas. Kemudian labeling and identification, pendidikan khusus menganggap identifikasi ABK dan pengaturan prosedur seperti IEP dan rencana transaksi sebagai komponen penting dalam menyediakan pendidikan yang relatif, pendidikan yang efektif untuk ABK. Kemudian teman sebaya, pendidikan khusus inklusif ini mengakui bahwa banyak anak dengan ABK ini yang lebih parah, lebih nyaman dengan teman sebayanya yang memiliki minat, kesulitan, kemampuan, dan kecacatan yang sama dengan dirinya sendiri. Sehingga hal ini harus diperhitungkan saat mempertimbangkan penempatan pendidikan. Nah, rupanya teman sebaya ini lebih aman dibandingkan teman-teman yang lain, karena di sini kita memandang ada suatu kesamaan tentang ABK begitu. Kemudian menyangkut etiologi, pendidikan khusus inklusif mengakui peran faktor fisiologis, psikologis, dan sosial dalam etiologi ABK. Model psikososial yang melibatkan pandangan ekologis tentang etiologi ABK dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi hal ini merupakan komponen penting dari pendidikan khusus inklusif. Nah, ini merupakan model intervensi, diantaranya ada goal, curricula, reality, finance, mean and ends, kemudian research evidence. Nah, kita tahu bahwa sasaran maupun tujuan utama dari pendidikan untuk anak-anak dengan ABK, seperti halnya semua anak, adalah untuk menghasilkan warga negara yang bahagia dan produktif, yang termasuk dalam komunitas mereka sebanyak mungkin, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan secara sosial dan komunikasi, serta harapan kehidupan yang dewasa. Kemudian kurikulum. Pendidikan khusus inklusif ini menganggap bahwa prioritas bagi anak-anak dengan ABK harus memiliki akses ke kurikulum yang sesuai untuk mereka selama pendidikan mereka. Kemudian realitas, pendidikan luar biasa inklusif mengakui kenyataan saat ini di sekolah umum bahwa banyak guru merasa tidak kompeten untuk mengajar anak-anak dengan ABK serta materi dan SDM yang tidak memadai. Oleh karenanya, komponen kunci dari pendidikan khusus inklusif adalah penyediaan suatu pelatihan yang efektif dan dukungan untuk guru kelas itu adalah yang utama. Kemudian masalah keuangan, fokus pendidikan khusus inklusif ini membekali kaum muda yang memiliki ABK dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan sebanyak mungkin setelah mereka meninggalkan sekolah. Fokusnya adalah penyediaan dana untuk memastikan semua ABK, apapun jenis dan tingkat keparahannya, memiliki penyediaan pendidikan didanai secara memadai untuk memastikan perkembangan yang secara optimal. Kemudian dalam sarana dan tujuan,
pendidikan khusus inklusif mengakui bahwa inklusi dalam masyarakat setelah meninggalkan sekolah adalah tujuan yang terpenting yang harus dicari oleh para pendidik. Kemudian bukti penelitian, pendidikan luar biasa inklusif mendukung perlunya penelitian intensif untuk memberikan bukti mengenai kebijakan dan praktik pendidikan secara khusus inklusif. Yang terakhir adalah tentang kesimpulan, yaitu mengenai gender. Kesetaraan gender merupakan bukan hanya berarti mempertentangkan antara laki-laki maupun perempuan saja. Lalu memaknai pada upaya membangun suatu hubungan atau relasi kesempatan yang sama bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Jalur pendidikan melalui kurikulum berbasis gender ini sebagai upaya untuk mewujudkan hal dimaksud. Nah, kurikulum dapat terlaksana dengan dukungan adanya suatu kebijakan yang dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam bentuk secara praktis. Selanjutnya mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, secara signifikan mengalami suatu penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak lain seusianya. Sehingga ini memerlukan suatu pendidikan yang khusus. Nah, pendidikan inklusif, layanan pendidikan yang mengupayakan semua ABK adalah anak yang dalam proses perkembangannya dan berkebutuhan khusus, dilayani sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya di sekolah yang terdekat, dalam kelas biasa bersama teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. Nah, bagaimana ciri-ciri sekolah inklusif ini? Terdiri dari bermacam ragam anak, termasuk adalah anak berkebutuhan khusus, maka sekolah harus memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik supaya layanan terhadap semua anak dapat dimaksimalkan. Dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus ini, di kelas inklusif, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip secara umum pembelajaran dan juga prinsip-prinsip khusus pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kelainan anak tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok Bu Anissa, Karina, dan Wargiono Utomo mengucapkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati bila mana ada kekurangan dalam presentasi ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.